semuanya, perkenalkan nama saya Yohana Fatima Delos dengan NPM 21103147 dari kelas 2021C Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini adalah pengganti UAS mata kuliah Pendidikan Hak Asasi Manusia. Dalam video ini, saya akan menganalisis sebuah peristiwa atau kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yuk kita sama-sama menganalisisnya. Baiklah, kasus yang saya angkat ialah kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga ini sudah beberapa kali saya dengar dari orang-orang di sekitar saya. Peristiwa KDRT ini adalah suatu bentuk perilaku kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Salah satu bentuk kasus KDRT yang pernah saya dengar ialah suami yang memukul istri karena masalah ekonomi atau konflik rumah tangga, serta pengendalian ekonomi di mana istri tidak diberi akses untuk bekerja atau mengelola keuangan keluarga. Kekerasan psikologis juga sering terjadi dengan korban dihina atau diancam oleh pasangan mereka. Faktor penyebabnya termasuk ketidaksetaraan gender, masalah ekonomi, kurangnya pemahaman tentang KDRT, dan pengaruh tradisi serta penyalahgunaan alkohol. Dalam peristiwa ini, menurut saya, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi ialah pelanggaran hak untuk hidup bebas dari kekerasan. Dalam kasus ini, menurut saya yang menjadi korbannya ialah istri dan anak, sedangkan yang menjadi pelakunya ialah suami. Atau di beberapa kasus lainnya, yang menjadi pelakunya ialah istri, sedangkan yang menjadi korbannya yaitu suami dan anak. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan masalah sosial yang kompleks, yang memiliki berbagai faktor penyebab dan akar masalah yang saling terkait. Untuk memahami penyebab dan akar masalah KDRT, kita perlu melihatnya dari berbagai perspektif, baik itu dari sisi budaya, sosial, ekonomi, hukum, dan psikologi. Berikut adalah analisis mendalam mengenai penyebab dan akar masalah KDRT menurut saya. Penyebab yang pertama ialah kemiskinan dan keterbatasan ekonomi. Penyebab kedua, kurangnya penegakan hukum dan perlindungan yang efektif. Penyebab ketiga, ketimpangan gender dan norma sosial. Penyebab atau akar masalah yang paling dominan dari ketiganya ialah, menurut saya, kemiskinan dan keterbatasan ekonomi. Kemiskinan dan keterbatasan ekonomi menjadi akar masalah dominan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena stres dan ketegangan yang ditimbulkan oleh kesulitan finansial dapat memicu frustasi dan perasaan tidak berdaya. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau mencapai standar hidup yang diinginkan seringkali menyebabkan ketegangan emosional yang dapat disalurkan melalui kekerasan. Selain itu, ketergantungan ekonomi, terutama pada salah satu pasangan, dapat membuat korban merasa terjebak dan tidak memiliki pilihan selain tetap tinggal dalam hubungan yang penuh dengan kekerasan. Dalam kasus ini, saya menemukan bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga ini akan berdampak pada yang pertama korban, yaitu pasangan suami dan istri. Pertama, fisik. Korban mengalami luka fisik atau bahkan cacat permanen akibat kekerasan fisik. Yang kedua, psikologis. Dampak mental seperti kecemasan, depresi, trauma, gangguan stres pasca trauma, rendah diri, dan perasaan terjebak. Ketiga, ekonomi. Korban yang tidak memiliki sumber daya ekonomi atau ketergantungan finansial pada pasangan bisa menghadapi kesulitan keuangan serta kesulitan untuk keluar dari situasi kekerasan. Yang kedua, pada anak-anak. Pertama, trauma psikologis. Anak-anak yang menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga
dapat mengalami gangguan emosional, kecemasan, ketakutan, atau bahkan meniru perilaku kekerasan di masa depan. Yang kedua, perkembangan sosial dan emosional. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan cenderung memiliki masalah dalam perkembangan sosial, emosional, dan perilaku. Yang ketiga, pendidikan. Dampak psikologis dari KDRT bisa memengaruhi konsentrasi belajar dan performa akademis anak. Ketiga, pelaku kekerasan. Yang pertama, gangguan psikologis. Banyak pelaku kekerasan dalam rumah tangga juga menderita gangguan mental seperti stres, kecemasan, atau depresi yang tidak tertangani dengan baik. Yang kedua, kehidupan sosial. Pelaku KDRT seringkali menghadapi pengucilan sosial, kehilangan hubungan, atau stigma negatif dari masyarakat. Yang ketiga, masalah hukum. Pelaku kekerasan bisa terjerat masalah hukum seperti dipenjara atau dikenakan hukuman lainnya. Selanjutnya, keterkaitan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang pertama, Pasal 1, hak untuk diperlakukan dengan martabat dan kesetaraan, yang berbunyi, semua orang dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan harus bertindak terhadap satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Kekerasan dalam rumah tangga jelas melanggar prinsip dasar ini karena menghilangkan martabat korban, merendahkan mereka secara fisik dan emosional. Yang kedua, Pasal 3, hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi. Berbunyi, setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi. KDRT jelas melanggar hak ini karena korban tidak lagi merasa aman di rumah mereka sendiri, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan. Kekerasan fisik atau psikologis merampas rasa aman dan membahayakan nyawa korban. Yang ketiga, Pasal 5, larangan terhadap penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Dengan bunyi, tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum dengan cara yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. KDRT, baik dalam bentuk fisik, emosional, atau psikologis, adalah bentuk perlakuan yang kejam dan merendahkan martabat. Yang keempat, Pasal 21, hak atas perlindungan hukum yang sama. Dengan bunyi, setiap orang berhak untuk memiliki hak yang sama di bawah hukum dan berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama dari diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil. Dalam konteks KDRT, korban seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara tanpa diskriminasi. Pasal ini menegaskan bahwa tidak ada individu yang boleh diperlakukan secara tidak adil atau tidak dilindungi oleh hukum, termasuk dalam kasus KDRT. Yang kelima, Pasal 25, hak untuk mencapai standar hidup yang layak, yang berbunyi, setiap orang berhak atas standar hidup yang memadai bagi kesehatan dan kesejahteraannya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perawatan kesehatan, dan tempat tinggal yang memadai. Selanjutnya, analisis dan pendapat saya mengenai solusi atas masalah KDRT. Menurut saya pribadi, kekerasan dalam rumah tangga memerlukan pendekatan yang menyeluruh, termasuk penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak kekerasan. Masyarakat perlu diberdayakan melalui pendidikan yang menekankan pentingnya hubungan yang sehat dan menghargai hak asasi manusia. Poin yang terakhir, usulan saya bagaimana supaya peristiwa KDRT ini tidak terjadi lagi di masa depan. Pendapat saya pribadi,
Untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di masa depan, beberapa langkah penting dapat diambil. Pertama, pendidikan dan sosialisasi sejak dini mengenai kesetaraan gender dan hubungan yang sehat sangat penting. Hal ini bisa dimulai dari sekolah dan terus diperkuat di masyarakat agar nilai-nilai saling menghargai dan menghormati tumbuh dengan baik. Kedua, perlu ada peningkatan penegakan hukum yang lebih tegas dengan sistem pelaporan yang lebih mudah diakses dan melindungi korban. Yang terakhir, kampanye publik yang mengubah stigma tentang kekerasan dalam rumah tangga dan mengedukasi tentang dampaknya bisa mempercepat perubahan budaya yang mendukung penghapusan kekerasan. Kombinasi dari pendidikan, perlindungan hukum, pemberdayaan ekonomi, dan perubahan sosial ini diharapkan dapat mencegah KDRT terjadi di masa depan. Baiklah, itulah beberapa poin penting dari analisis tentang kasus KDRT yang saya angkat. Sekian dan terima kasih sudah menonton.